Time, hai, balik lagi ke kedai, nggak pakai kedai sih, Temu Ramah Kopi doang nih, karena ini edisi spesial, edisi dadakan. Jadi kita nggak mau mengulik pengalaman orang hari ini, tapi kita mau mengulik hal yang lagi viral nih. Jadi minggu lalu, itu ada postingan dari SCAI atau Specialty Coffee Association Indonesia atau AKSI, Asosiasi Kopi Specialty Indonesia. Ya sama lah, dibalik-balik doang. Mereka posting tuh, mereka bakal bikin Likonas, Liga Kopi Nasional. Bukan, mereka bakal bikin Ice League. Nah, jadi hari ini gua dan tim Kipo mengundang salah satu perwakilan dari SCAI untuk ngobrol. Oke, silahkan masuk Bapak Andiva. Halo. Silakan Bapak. Aduh. Sorry. Gue di sini ya. Gue harus nanya kabar dulu nggak nih? Boleh dah? Boleh dong. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah. Tatar. Gue boleh nanya nih. Lu di SCAI itu sebagai apa sih? Gue sekarang di SCAI sebagai Executive Director SCAI. Eksekutif Director SCAI. Ada nggak dulu pas zamannya generasi sebelumnya? Nggak ada ya? Dulu banget ada. Oh. Waktu awal-awal. Jadi, nah tapi kita nggak bakal bahas itu nih. Yes. Gue nggak butuh pengalaman lu masalah jadi SCAI nih. Yeah. Nah, minggu lalu kan ini, lu tahu kan? Lu yang posting bukan sih? Bukan ya? Enggak, tim media. Tim media posting akan ada Likonas. Akan ada Ice League. Indonesia Coffee Event Liga. Yoi. Liga Indonesia Coffee Event. Itu apa sih, Bi, anjing? Liga Kopi Ice League ya. Ah. Liga Ice Indonesia Coffee Event. Jadi sebenarnya gue boleh cerita. Gue sambil merokok ya. Boleh. Awalnya itu sebenarnya pas gue gabung sama teman-teman di SCAI ini di beberapa daerah di Indonesia, teman-teman ini lagi setelah masa pandemi yang mati suri, habis itu teman-teman udah mulai lagi nih, kompetisi udah mulai bergulir lagi dan sebagainya. Nah, sebenarnya waktu itu ada 3 area yang membuka ruang diskusi gitu. Satu di Sumatera, satu di Bali Lombok tepatnya, satu di Bandung yang ngajakin ngobrol sebetulnya. Kira-kira kompetisi ini bisa di-alignment-kan, diselaraskan lagi nih seperti apa sih? Gitu. Kayak gimana sih enaknya gitu. Nah, dari sana sebetulnya itu diskusi sudah bergulir mulai Oktober, kalau saya nggak salah Oktober apa November. WSBK itu November ya? November, dari mulai November, Oktober, November, Desember itu mulai nih diskusinya bergulir. Jadi ya dari sana akhirnya karena ada inquiry dari teman-teman ini penyelarasannya seperti apa, ya saya harus ngajakin ngobrol dong ke kompartemen SCAI. Penyelarasannya maksudnya merangkul daerah gitu apa gimana? Iya, jadi mereka kayak misal standarnya seperti apa sih, paling gampang nih. Paling ngomongnya adalah standar penjurian, standar penyelenggaraan. Tapi yang paling mereka concern adalah standar penjurian. Karena di beberapa teman-teman di area di Jawa dan sebagainya macam, itu memang mereka concern sekali dengan ketika mereka menyelenggarakan acara, apakah ini sudah sesuai dengan standar atau tidak, gitu kan ya. Nah, soalnya gini, gue potong ya. Yes. Gue kan termasuk yang rajin nih, keliling kota nih buat ngeliat kompetisi lokal. Ke Jogja gue pernah, ke Samarinda gue ngejuri pernah, Banjarmasin pernah, Cirebon pernah, dan yang daerah-daerah kecil lainnya lah, maksudnya daerah-daerah yang mereka ngadain open service. Nah, itu kadang-kadang gue berpikir tuh, ini anak-anak peserta ini udah tahu nih style open service. Walaupun mereka nggak terlalu paham peraturannya. Cuma maksudnya yang gue sorotin adalah dari jurinya sendiri kan. Nah, juri-juri mereka itu banyak yang belum, bukan terakreditasi ya, tapi belum tersertifikasi secara nasional, membuktikan bahwa mereka layak buat ngejuri gitu. Dan akhirnya menurut gue, lombanya jalan terus sih, setiap tahun mereka tuh mungkin ada 4-5 kali, tapi pesertanya sama semua, jurinya sama semua. Mereka cuma ganti nama kompetisi gitu loh. Dan akhirnya ujung-ujungnya udah sampai nasional nih, nggak ada yang main. Jiper sama Monster Jakarta, Common Ground dan yang lain, Smith gitu kan, Rian Wibawa, Fahri Murad. Itu gimana tuh? Misi, Pak. Silakan. Ngobrol. Iya. Biar enak ada kopi dong. Asik. Kok satu doang? Sabar. Satu lagi gua ambil. Tamu dulu, kan gua tamu. Oh iya. Gimana sih? Tapi Tardi, kita lagi di tempatnya Rian Wibawa nih, di Ken Ali Coffee nih. Bagi kalian yang ke Jakarta, mohon mampir. Karena ada produknya Andi juga.
Nih buat lu. Wih, thank you banget, Coy. Di sini aja, Coy. Boleh, Coy. Silakan. Terima kasih ya, Coy ya. Sama-sama ngobrol lagi. Saya nonton aja sebenarnya. Gue satu sip dulu ya. Boleh, kopi. boleh. Andi belum ngopi nih. Wih, gue dapat NZ Story nih, obrolan. Nah, jadi gimana tuh, Nih? Yes, jadi itu hal yang bener-bener ya yang gitu yang di istilahnya apa ya, yang dicurhatkan teman-teman itu sama persis yang lu ceritain. Jadi dari situ ya makanya yang pertama saya ajak ngobrol, yang pertama kita ajak ngobrol jelas kompartemen juri, ya kan? Kompartemen juri di SCAE dalam hal ini ada Sylvie, ya kan? Nah, ajakin ngobrol, Sylv, ini at least kalau standar lainnya belum terpenuhi, standar juri ini harus udah masuk nih. Menurut lu ada ide kayak gini gimana? Ada ide ice league dan sebagainya ini seperti apa? Sanction ini ini gimana? Oke nggak? Ya kita bicarain teknis itu kita bikin Excel sheet, nama juri yang sudah pernah menjuri dan sudah pernah lolos akreditasi untuk di ICE, bukan WCE ya, di ICE. Dan itu kita sudah kasih, kita udah punya list nih sekarang nih. Oh, lu udah punya listnya namanya? Kita udah punya list. Alhamdulillah. Jadi nanti teman-teman yang mengajukan untuk menjadi Ice League, kita akan ada nama rekomendasi. Ini yang direkomendasikan quote unquote jadi head judge. Ini akan direkomendasikan menjadi judge. Jadi ada istilahnya ada list of priorities. Kenapa? Gampangnya gini. Q grading aja ada masa expirednya, gitu kan ya. Q grading ada masa expirednya, harus di renewal selama 2 tahun 3 tahun gitu kan ya. Nah, peraturan kompetisi ini di level dunia pun itu kan juga berubah. Gampangnya kemarin di Milan itu RNR juga berubah untuk mengakomodasi sesuaikan dengan pandemi. Ya. Nah, ini contoh paling simpel. Wih, ada kucing belakang. terus. Contoh paling simpelnya itu kayak gitu. Jadi ya, nah dari sana terus si Sylvie oke, kita udah punya list. Hal selanjutnya adalah dari WCE-nya. Kayak gimana? Di Indonesia ada berapa orang sih yang WCE reps? Kita ngajakin ngobrol dong. Ya. Mbak Mira, Om Henry, 2 orang itu aja. Gue nanya Mbak Mira dulu, Mbak, gini deh, menurut lo gimana kalau soal sertifikasi? To be honest, untuk sertifikasinya sampai ke level world, itu akan susah. Karena apa? Ada beberapa list yang harus dipenuhi, dan itu kita juga harus membayar ke WCE itu nantinya. Dan itu menurut saya untuk di level regional, kita bilang di regional aja ya, di level regional itu kok kayak overkill. Ya kan terlalu banyak yang harus di tick listnya yang harus dipenuhi. Dan itu akan equals tuh biaya penyelenggaraan akan lebih mahal. Dan kalau kayak gitu, kita tetap update mematuhi pakai rules terbaru WCE gitu kan ya. Yang disesuaikan banget. Yang disesuaikan dengan rulesnya ICE, dan itu yang akan di-deploy. Jadi nantinya tetap akan ada sesi untuk yang di Ice League juri, itu tetap akan ada sesi kalibrasi, tetap ada sesi bakal ada workshop dong? Iya, ada workshop buat juri. Ada workshop buat juri. Karena kan takutnya kayak mereka nih, kayak kemarin deh gue lagi di lomba mana gitu kan, peserta tuh ada yang kayak nggak terima gitu, kok kopi gue nggak menang gitu kan. Ternyata mereka beranggapan bahwa kopi yang super intens tuh masih diterima di kompetisi, padahal kan di rules sudah tertulis kalau asemnya begini-gini. Nah itu kan pemahaman seperti itu kan beberapa juri yang di daerah masih belum paham gitu loh, Ndi. Ya. Kayak kenapa gue harus ngasih 7,5, kenapa gue harus 7,25, 7,75, kenapa gue harus ngasih 8. Itu kan mereka belum sampai ke situ gitu kan. Jadi apakah nanti bakal ada yang udah dapat sanction, apakah bakal dapat workshop juga supaya jurinya paham, jadi biar nggak ada lagi tuh. Kan di daerah gini ya, di daerah nih, itu paling sering juri diprotes, anjing. Weh, kenapa dia kayak gini nih, kenapa dia kayak gini nih? Aduh, padahal pesertanya kayak nggak baca rules gitu kan. Nah, itu tuh. Yes. Bakal gimana tuh SCAE itu? Enggak, kalau itu workshop itu malah justru satu hal yang memang harus wajib untuk mendapatkan Ice League. Itu sisi itunya memang harus ada. Mereka harus ngambil itu? Iya, mereka harus ada itu gitu. Jadi kalau enggak, istilahnya apa ya, it beats the purpose. Jadi tujuan kita malah justru nggak tercapai gitu loh. Untuk kita sama-sama nih di regional sama-sama mengikuti standar gitu. Tujuannya itu aja gitu. Tujuannya kalau sama-sama mau ada standar, berarti kita harus ada workshop soal standar gitu. Nah kan dari tadi ini kayaknya kita ngomong ke arah brewers ya. Apakah barista, latte art gitu,
Cup Tester juga akan dapatkan itu di Ice League. Iya. Jadi kan ya karena kita tahu kan lomba kita juga banyak kan, bahkan ada lomba roasting sekarang kan. Apakah juga Ada bakal 6 di Ice sekarang. bakal semua dapat itu apa cuma satu-satu aja? Nah. Soalnya kalau Brewers semua kasihan gua dong yang daftar umum gitu kan, nanti gua gak dapat slot. Itu juga sebenarnya slot dan juga ini ya apa kira-kira cabang apa yang akan disetujui itu kita juga akan consider it. Nah, karena 2022 ini sesuatu hal yang baru, kita sebenarnya kita akan melimit tahun ini cuman ada berapa event ya? Sebentar saya Udah ada yang lu terima? ada, udah. Serius? Iyalah. Kita tahun 2002 ini akan cuman maksimal ada 3 event aja. Yang akan kita setujui untuk kalau mau ada proposal yang masuk hanya akan ada 3 event ya untuk masuk ke Ice League. Nah, event itu dalam satu event apakah hanya akan ada satu cabang atau ada beberapa cabang sekaligus? Itu tergantung teman-teman di daerah. Jadi misal kita bilang satu event A gitu kan ya. Ternyata event A-nya mengajukannya hanya event Brewers. Nah, anggap aja BBRC lah ya kita Yes, sebut. ya. BBRC kan adanya cuma Bandung Brewers Cup. Bandung Brewers Berarti Cup. Brewers doang nih. Iya, itu kan tapi itu kategorinya satu event. Kalau di teman-teman di sana ternyata dalam satu event mau ada 2 nih misal BCTC gitu, Bandung Cup Tester. Cup Tester gitu kan ya. Nah, itu tetap dihitungnya satu event. Oke. Jadi kita membatasi tahun ini maksimal akan hanya ada 3 event yang akan kita Berarti cuma 3 slot. apa untuk tahun ini. Ah. Iya, cuma kedepannya lagi-lagi kita kan sebenarnya mau, nah ini pasti akan lu pasti akan nanya lagi gitu. Apa nih? Jadi misal nih kita bilang satu event yang mewakili Pulau Jawa gitu kan ya, satu event mewakili Pulau Sumatera. Bali, ya Sumatera gitu kan ya, satu event mewakili Bali Nusra, satu event lagi mewakili Sulawesi gitu kan ya. Teman-teman Kalimantan, dan SCAI memang tidak sayang sama kita. benar. dan the rest of it. Jakarta itu sebetulnya diplot sebagai slot yang fleksibel. Kenapa? Gini, kita tahu nih ada beberapa event yang berkualitas di luar Jakarta. Ya. Itu kan satu, sebetulnya kan itu. Dan Jakarta konsiderasinya beberapa gini, biaya terbang ke Jakarta walaupun kalian satu pulau itu lebih murah daripada kalian terbang di Ya, pulau kayak yang sama. Ibarat kayak dari Samarinda ke Jakarta lebih murah daripada Samarinda ke Surabaya Yes. gitu. Samarinda ke Bali gitu Ya. kan. Ibarat ini akses paling gampang ke Jakarta lah ya. Ya, kita ngambil konsiderasi itu. Yang konsiderasi lainnya adalah berdasarkan data historis peserta ICE selama 3 tahun terakhir. Ini saya ngomong aja ya, Yeah. Kalimantan itu sedikit sekali. Iya kan? Tapi kita pernah juara. Iya. Ya Tapi memang gini, Kalimantan sedikit Ya, memang. Kalimantan sedikit. Tapi kan kita harus pikir prinsip persamaan ini kan ya, opportunity. Dan ini makanya yang sebenarnya agak-agak apa ya, agak-agak dilematis. Kalau kita puting Kalimantan sendiri di situ, Udah pasti gue yang juara. sedangkan historisnya aja, ini kita ngomongin data historis ya, Benar. gitu kan. Data historisnya dengan pulau-pulau lain aja kalah secara kuantiti peserta, secara kuantiti event. Pulau-pulau lain adil nggak? Itu loh. Kalimantan tolong naikkan kualitas kalian. Hei. Itu. Nah, aku cuman mau ngomong, ini kita ngomongin prinsip keadilan juga gitu. Nah, aku Terima kasih Andi udah mewakilkan kami. Kalau Kalimantan memang kurang. terus. Nah, aku ngomong data historis aja gitu kan. Bisa dicek sendiri kira-kira siapa. Dan Nah, memang belum ada kedengaran lomba yang prestisius dari sana kan. yes. Dan itulah kenapa slot Jakarta itu cukup fleksibel. Oh, jadi Sebenarnya. Jakarta dikasih 1 jatah, tapi itu bisa buat semua wilayah. Iya, dengan konsiderasi mungkin bisa kasih istilahnya kasih proposal lalu diskusi, oh ini bakal oke dan sebagainya gitu kan. Nah, kenapa dibutuhkan proposal? Gampang aja. Nah itu ini nih. Oke. Sebelum lu lanjut, Oke. gue nanya nih. Jadi bagaimana sih seandainya tahun 2023 kami yang belum dapat tempat apa wilayahnya belum di ini untuk mengajukan dapat sanction itu. Nah, oke. Sanction itu apa sih? Sanction itu Gue takutnya kan banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, Bu. ya. Gampangnya event yang sudah bersertifikasi, yang sudah memenuhi standar dan berhak istilahnya apa ya? Berhak mendapatkan ini tertentu ya, reward tertentu gitu kan. Sanction kan seperti itu. Gampangnya ini kalaupun kita nggak ngomong di dunia kopi, misal ya, kalian
kalau gue dulu ngurusin balap ya, Ya. gitu kan ya. Balapan yang di-sanction akan berhak terhadap reward tertentu, ya kan, kayak gitu kan misal. Tapi kalau yang di balap kan dia harus bayar license dan sebagainya, jadi itu lain hal. Nah kalau di istilahnya apa ya, kompetisi bola gampangnya, yang menang berhak jadi Wakil Asia Champions League gitu ya, ya kan kayak gitu. Itu kan sanction Ya. event sebetulnya kan gitu. Itu kalau di bola. Jadi gimana caranya kita dapat sanction itu? Sanction itu sebetulnya gini, karena kita hanya tiga event tahun ini, yang kita akan konsiderasi satu proposal pasti GCG ya, ini Good Corporate Governance saja. Jadi ada proposal yang masuk. Isi proposal itu adalah apa isi proposal itu? Nah, pada intinya mau ngomong teknis ya, pada intinya yakinkan bahwa event ini memang satu sustainable, sudah pernah dilakukan sebelumnya dan akan dilakukan sebelumnya setelahnya. Sustainable kan? Acara yang bertahan lama, acara yang memang udah punya nama lah gitu ya. Ya. Jadi kan kalau misal orang mengajukan sanction tapi ternyata kita nggak yakin nih, kedepannya gimana ya? Masa kita kasih sanction terus tahun depan kita nggak tahu ini akan apa? Track recordnya nggak ada gitu loh. Fair kan? Oh jadi gua bisa nangkep nih kayak ibaratnya sumpama nih tempat gua Kalimantan atau mungkin pulau mana lagi yang nggak dilirik ya? Kayaknya Kalimantan doang. Ibarat pokoknya Kalimantan pengen dapat sanction itu minimal tahun ini dia punya acara yang bagus dulu walaupun nggak dapat tapi udah terkoordinasi secara bagus, kualitasnya bagus, itu bisa jadi percontohan nih loh kami udah punya lomba yang layak gitu. Ya, dan yang kedua untuk tipe-tipe event yang kayak gitu itu mungkin nggak dapat sanction tapi bisa mengundang rep sebagai watcher. Jadi kami boleh tuh. Iya. Tapi jurinya kami bayar apa gimana? Ya mereka datang akomodasi tidak ditanggung SCI. Itu tergantung pembicaraan antara ini. Tapi itu terbuka banget ya, sumpama kami yang dari Kalimantan mau ngundang sumpama Silvi atau Ray atau siapa gitu kan juri-juri yang nasional atau Mbak Mira gitu buat datang, SCI bisa ngasih jalan. Ya kita ngajakin ngobrol gitu. Kita akan diskusi. Kan ini kan masalahnya persetujuan ya maksudnya dari banyak pihak, apakah nanti yang akan datang Ray atau yang datang Silvi atau siapa dari kompartemen juri atau siapapun gitu kan, kita akan lihat. Nah intinya mereka ini kan si judge ini kan juga sebetulnya punya kehidupan sehari-hari juga gitu kan ya. Jadi at least gini lah, proposal yang ini bikin mereka mikir, oh ini kayaknya oke nih. Gampangnya Kalimantan memang kita nggak, dari data historis memang kurang ya track recordnya ya. Ini lagi-lagi ya. Tapi ternyata proposal yang masuk bisa meyakinkan atau bisa meyakinkan si kompartemen juri gitu kan ya, bahwa oke, kita datang sebagai pengamat gitu atau kita datang sebagai reps tapi memang itu bukan sanction. Udah nggak masuk ice league aja. Jadi itu cuman masuk sebagai ini bagus nggak sih gitu. Jembatan awal aja Jembatan awal aja. Sebenarnya ke sana kan sebenarnya cuma masalah ya gini kan, sebenarnya gini, SCI itu kan asosiasi ya dari semua komunitas ya, maksudnya kopi gitu. Ya ini aja, just prove it gitu loh. Itu aja sih. Jadi opportunity itu terbuka lebar. Jadi beberapa yang kontak langsung ke saya pun juga saya jawab dengan hal yang sama, bahwa ini bukan masalah saya setuju atau enggak. Ini masalahnya adalah ini ada beberapa pihak yang harus diajak ngobrol, termasuk kompartemen juri, termasuk kompartemen barista, ya kan? Kasih tahu ini nih bahwa ini nih bagus loh. Udah gitu aja gitu. Udah gitu aja. Kenapa? Ya udah, ya biar mereka istilahnya ya kalau datang ke sana, selanjutnya mungkin ini masih bahas proposal itu ya? Iya. Aku lupa satu hal. Proof bahwa kalian bawa tab nih. Iya. Bukti bahwa kalian juga punya dukungan komunitas. Jadi gimana coba cara meyakinkannya gitu kan ya? Gampangnya gini. Kasih contoh dong, maksudnya dukungan komunitasnya kayak gimana? Gampangnya BBRC, ada Manual Brew Community yang udah terlihat gitu. BBRC punya MBC yang menyupport mereka dari awal gitu kan? Gitu kan ya. Atau cuma kan di daerah komunitasnya masih berkubu-kubu sih. Maaf ya. terus. Maksudnya kita juga, nah ini salah satu hal yang mau kita hindari, bahwa nantinya ya kita tahu lah ada realita kayak gitu kan di lapangan. Cuman bahwa
yang kita lakukan ini bukan mau memecah kubu gitu loh. Bahwa Iya. kita itu mau bikin standar di daerah biar sama-sama nih naik bareng gitu loh. Seluruh industrinya naik ke standarnya barengan gitu loh. Jadi kita nggak mau memecah-macah. Makanya kita kepingin lihat juga komunitasnya solid nggak. Oke. Karena jujur ya, kalau di WCE, untuk WCE event ke Indonesia, itu bahkan syaratnya lebih berat lagi. Termasuk merangkul komunitas LGBT, misal. Wah, Indonesia susah banget tuh. Nah, itu kenapa WCE susah di sini gitu kan ya. Itu harus di-proof. Nah, kalau kita nggak sampai situ, tapi proof bahwa komunitasnya emang kuat di situ. Oke. Jadi itu syarat yang komunitas itu memang lu adaptasi dari WCE juga Yes, ya. sebetulnya. Jadi kenapa WCE itu banyak tick listnya, ya udah kita apa yang bisa diaplikasikan aja gitu. Selain itu proposal yang isinya kelayakan kompetisi dan sebagainya, komunitas apa lagi? Pada dasarnya itu ya, karena kan setelah itu baru kita ngomongin detail ya. Iya kan? Baru setelah itu kita ngomongin detail bahwa kira-kira tempatnya seperti apa. Kan kita harus kalau di rules and regulation kan harus ada, misal kalau itu Brewers harus ada prep room, harus Iya, ada ada practice apa. room, judges room dan sebagainya gitu. Ada di itu. Walaupun sekarang kayak misal di yang kemarin di Milan juga sedikit berubah bahwa nggak ada prep terpisah, harus ada di stage langsung gitu kan. Nah itu juga bisa ada istilahnya ruang gerak di situ. Tapi paling nggak itu sudah sesuai dengan rules and regulation gitu kan. Paling nggak gitulah, paling nggak itu detail-detail kecil kayak gitu. Paling gampang baca aja RNR WCE. Kayak mau baca aja mereka, ya Allah, bahasa Inggris kan itu. Iya, udah. Ya intinya at least bisa memenuhi itulah gitu kan. Jadi ada standar yang harus dipenuhi, dan kira-kira cara penyiasatannya gimana, karena nggak semuanya juga punya, mungkin di daerah tersebut nggak punya apa gitu kan ya. Kita bisa nggak ada workaround solutionnya. Nah, gitu. kemudian setelah sumpama udah nih ada satu daerah dapat sanction dari SCAI. Di situ SCAI ngasih workshop juri kan, yang kayak tadi ngasih workshop juri apa segala gitu. Sampai mana batas kewenangan itu di SCAI ke lomba-lomba lokal itu? Apakah cuma udah selesai lomba ketemu juara, udah habis dapat mereka dikasih slot kan, otomatis kan? Dikasih slot otomatis, udah habis itu dilepas. Apa ada hal lain lagi? Dilepas itu maksudnya gimana? Kan udah Ya, dapat. maksudnya lu udah, umpamanya gue juara BBRC. Ya udah habis itu gue jadi peserta biasa aja di ICE gitu. Maksudnya nggak ada perlakuan istimewa lagi. Oh, kan? nggak ada perlakuan istimewa. Maksudnya Berarti itu balik lagi ke komunitasnya itu ya, bagaimana memperlakukan si juara ini kan? yes. Ya kan? Jadi gini, yang ditekankan di ICE adalah ini nih memberikan kesempatan yang sama gitu kan, dan memberikan slot untuk ICE gitu kan ya. Tapi kami nggak boleh ada istilahnya ya inilah Intervensi tambahan. intervensi tambahan kan gitu kan. Karena ya harus netral sebetulnya posisinya. Jadi intervensi SCA itu cuma sampai ini gua bantu naikin kualitas juri lu, gua kasih lu slot dah. Gitu doang. Ibarat gampangnya kayak gitu. Apa ada hal yang lain? Sampai situ aja. Ah. Gampangnya gini, kita ada ICE, WCE bantu kita nggak untuk naikin di luar eventnya dia? Nggak kan? Nggak, ya. Kita sendiri kan? Iya. Nah, ini di level regional juga kayak gitu. Karena ya itu, karena kita nanti di ICE itu ada tugas lain lagi gitu loh. Tugas kita selesai di situ. Berarti target SCI sampai berapa daerah tuh? Kedepannya kan kali ini mungkin 2022 cuma 3 event. Kedepannya bakal berapa event tuh? Ya kalau mau ngomong ideal ya semua 5-nya itu terpenuhi semua ya, gimana ya. Kalau mau ideal ya, tapi kan ini kemarin aku juga udah kenapa 3 event, karena ada simulasi kan, gini. Simulasinya adalah kalau misal ada event di bulan Januari, terus tiba-tiba harus ada event lagi di Februari, ada, dan itu istilahnya tour of duty. Kalau di company itu tour of duty. Tour of duty-nya si judges ini gimana? Workload-nya tinggi banget nggak? Sebagai reps, ya itu aja sih nanti sih. Kita kan juga mikir kayak gitu. Jadi mungkin nanti dari 3, kita mungkin nggak tahu ya di 2023 akan kita tambah berapa. Gitu kan ya, mungkin 5 atau 6, mungkin 2 kali lipatnya kan. Ya pokoknya kalau setiap nambah, muka lu nggak tidur aja. Berarti nggak ada regional? Ada tetap nanti.
Tetap ada regional juga. Nanti tetap akan. Berarti si peserta ini dapat slotnya di regional apa di nasional langsung? Untuk yang ini karena 2022 sepertinya tetap akan tidak ada regional, sepertinya. Langsung nasional. Langsung nasional. Sepertinya tidak. Kenapa? Masih gue sama Coco dapat slotnya susah nih anjing. ketersediaan. Jadi gini ya. Untuk bikin acara di Jakarta aja sebagai asosiasi susah banget. Kalau ngomongin kita sebagai asosiasi ya kan dia yang ngawasin kita nih banyak banget nih di belakang gitu kan. Nah ini jujur kan. Ngawasin ngasih duit kagak. Terima kasih. Terima kasih ya. Gua memang biar gua aja menanggung beban lu gitu untuk ngomong langsung gitu. Terus. Iya gitu. Yang ngawasin kita tuh banyak banget. Jadi kita harus patuh terhadap apa-apa kan kita harus lapor lah gitu kan. Ya itu sih. Jadi kemungkinan aku nggak tahu nanti keputusannya seperti apa. Kalau tiba-tiba nanti dari Satgas Covid-nya udah menurunkan lagi ininya, nah siapa tahu kita bisa bikin lagi gitu. Tapi sampai Januari ini belum ada surat edaran lagi yang bisa kita translate, kita bisa artikan bahwa kita bisa bikin regional itu lagi di 2 area. Itu sih. Jadi ini tergantung juga. Kita ngikutin surat edaran banget gitu. Tapi kemungkinan kalaupun ada ice style ini kan pasti ada ya karena lu berani ngadain ice league kan. Ini gue bocor-bocoran aja sih. Maksudnya berarti cuma ada 2 lomba ya, Barista Brewers ya. Soalnya kan latte art, cup tester, roasting kan belum berangkat tuh. Iya, belum berangkat. Jadi mungkin juga akan mengikuti format WCE. WCE kan sekarang dipecah dari 2. Tahun ini di Poland sama di Melbourne kan? Iya. Semoga ya Allah aku masuk Melbourne, amin. Lu nggak mau ngaminin gue? Amin. terus. Gue harus netral. Iya. Tapi kan doa. Terus. Iya. Kemungkinan juga akan seperti itu, mengikuti pola seperti itu karena kan kita ngikut berdasarkan dunianya aja, mau kayak gimana kan gimana. Jadi ya kasihan juga kalau misal kita semuanya ada di situ di satu event doang, terus jaraknya terlalu dekat atau jaraknya terlalu jauh. Iya. Itu kan nggak ideal juga. Kalau mamanya lu maksa ngadain latte art lagi, ntar kayak siapa Restu ya yang menang tahun lalu. Restu berangkat berarti yang ini nunggu setahun lagi kan. Mending gak usah ngadain sekalian dulu ya. Bahkan di level board pun kemarin sampai ada yang deferred candidacy itu pun pusing tuh. Kalau misal deferred candidacy itu nggak jadi berangkat ke Milan, gitu. Itu diperbolehkan. Berangkat ke Melbourne gitu kan? Berangkatnya ke Melbourne itu kemarin diperbolehkan. Nah itu kalau misal in between di antara Milan sama Melbourne ternyata di nasional harus udah ada kompetisi, pusing nggak tuh? Ada 2 kandidat yang maju gitu loh maksudnya. Nah itu kayak yang teknis-teknisnya kayak gitu. Kemungkinan menang negaranya gede. Ada lagi nggak yang mau disampaikan ini? Ada lagi nggak ya yang disampaikan? Mengenai Ice League ini? Ice League. Ya pada dasarnya sih gini. Kita tahu ini konsep baru dan sebetulnya konsep ini sudah ada konsep yang hampir mirip yang sudah pernah dibicarakan sebelumnya waktu BGI. Oh, gua kira di Konas. terus. Waktu di BGI dan sebetulnya konsep itu sudah pernah dibicarakan tapi belum pernah dilakukan. Jadi ya prinsipnya yaitu scaling up lah ya. Scaling up. Prinsipnya ya sebenarnya ini aja. Kita sedang mencoba melakukan yang baru, satu. Terus kita pemerataan kesempatan yang jelas gitu kan. Jadi kalau misal ada kecemburuan di daerah-daerah, ya kita cuma bisa bilang bahwa tangan kita juga terbatas, tapi kita sama-sama lah maju gitu kan ya. Nah, makanya gue kemarin komen duluan kan Kalimantan. Biar sebelum orang Kalimantan ini, biar gue duluan Kalimantan. Gue menghalangi itu, Ndi. Oke, silakan lanjut. Ya, itu sih kalau untuk Ice League. Jadi petunjuk pelaksanaan gitu misal seperti apa ya kan. Ya pada dasarnya kita belum sampai sana nih. Proposal aja masih banyak yang harus diomongin. Kayaknya ada teman gue tuh ngajuin proposal udah disetujuin. Kan temen itu ngajuinnya sebelum diumumin. Jadi gue orang corporate ya. Kalau orang corporate kalau itu belum diumumin itu dianggap nggak pernah ada gitu. Berarti harus kirim lagi tuh. Jadi kayak gitu. Gue cukup fair kok. Jadi kalau ya jadi sejak diumumkan
cut off-nya adalah sejak diumumkan kemarin gitu. Kenapa aku kayak gitu? Karena udah banyak yang nanya nih. Jadi kita ya udah selama 2002 kita jalan bareng gitu, kita bicarakan bareng. Pintu pertamanya proposal dulu deh gitu. Tapi gue juga Seperti bisa apa, bilang ibarat 2022 ini trialnya Ice League lah ya. Yes. Maksudnya lu nggak usah dulu cemburu-cemburu daerah lu nggak dapat atau lu nggak dikasih sanction gitu kan. Karena ini masih percobaan. Tahun depan kan pasti akan dibuka lebih lebar lagi kan. Yes, betul. Gitu. Itu sih paling sih. Soalnya gue baca postingan lu yang di situ kan, aduh bahasanya jaksel banget jadi gue agak susah. Canda Pak. Ada lagi mau disampaikan di? Ice League. Ice League? Ice League cukup ya kalau gue ya. Mungkin ya itu kita tunggu aja proposalnya yang menarik dan sebenarnya, dan tolong kalau misal ini keputusan kolektif, jadi pasti akan banyak pertimbangan soal ini disetujui atau tidak. Bahkan mungkin pertimbangannya bukan dari internal SCAI atau dari internal kompartemen juri atau apapun. Mungkin pertimbangan kita lihat nih angka Omikron naik gitu kan ya. Nah, itu mungkin pertimbangan juga nanti jatuhnya. Jadi ada hal-hal yang maksudnya gerak kita juga nggak sebebas tahun 2019, 2018 lah ya. Masih banyak pertimbangan juga. Masih banyak pertimbangan itu. Oke, Ndi. Gue cuma berharap Ice League lu, SCAI ngadain Ice League-nya sukses. Amin. Pesannya tersampaikan kepada event yang dapat nih. Amin. Dan bagi daerah-daerah yang lain, masih ada waktu lah ya kalau mamanya mau ngirim proposal gitu, ya nggak sih? Masih ada waktu lah ya buat ngirim proposal, apakah diterima atau enggak, nanti dilihat dari kelayakannya juga. Oke, Ndi. Thank you banget, cuma bisa bahas ini nih. Sip, nggak apa-apa. Soalnya masih wagu sih, walaupun gue dapat email ya. Apa sih ini Ice League gitu kan. Apa udah COI mereka stres, tambah lagi ini gitu kan. Memang nggak mau tidur nih Daryanto dan kawan-kawan. Oke nih, terima kasih and this is my time.